إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dua sikap utama seorang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sikap utama, yaitu bersyukur dan bersabar. Sampai-sampai beliau takjub terhadap setiap urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min wa inna kulla amrahu kullahu lahu khair. Idza asabathu syarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena setiap perkaranya bernilai kebaikan. Kenapa itu? Karena ketika mendapatkan kebahagiaan maka orang yang beriman bersyukur. Fakana khairal lahu, maka hal itu terbaik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, sesuatu yang membuat susah, maka orang yang beriman bersabar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian ini sepertiga dari aspek kesabaran. Karena aspek kesabaran ada tiga. Yang pertama adalah sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar untuk senantiasa menjauhkan diri dari maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah, khususnya adalah yang buruk. Maka ini masuk dalam istilah lain, sabar ketika mendapatkan ujian. Sehingga sabar ketika mendapatkan ujian, maka ini adalah sepertiga dari aspek kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan ujian. Ujian ini adalah sunnatullah. Dan ujian ini akan terus bergulir sampai dengan orang tersebut wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun." Ma yazalul bala, ujian itu akan terus bergulir, akan terus menimpa kepada siapa? Bil mu'min wal mu'minah,
terhadap orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga setiap mukmin, orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu potensi mendapatkan ujian. Kemudian ujian itu bisa menimpa fi nafsihi, yaitu menimpa dirinya, atau menimpa anaknya, wa waladihi, atau bisa juga menimpa hartanya. Jadi bisa menimpa langsung dirinya, entah itu dengan sakit dan sebagainya, atau menimpa anaknya, anak yang sakit, atau bisa menimpa hartanya, mungkin hartanya dirampas oleh orang atau ditipu dan lain sebagainya. Maka setiap ujian tersebut itu adalah sunnatullah. Kemudian sampai kapan ujian tersebut berlangsung? Hatta yalqallah, sampai orang tersebut berjumpa dengan Allah, yaitu sampai dengan kematian. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tazkirah menyebutkan sampai dengan sakaratul maut itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Dan ujian terberat ketika sakaratul maut itu adalah yang menimpa baginda Nabi SAW. Sakaratul mautnya berlipat dibandingkan umatnya. Sampai-sampai sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Alaka ajron ya Rasulullah? Apakah bagi Anda mendapatkan 2 pahala ya Rasulullah? Berlipat pahalanya?" Maka beliau menjawab, "Iya, karena sakitnya berlipat." Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai dengan berjumpa dengan Allah, sampai detik sakaratul maut, itu adalah bentuk ujian yang Allah timpakan. Akan tetapi ketika yang tertimpa adalah orang yang beriman, maka Rasulullah SAW menyebutkan berfungsi untuk wa ma alaihi khati'atun, sehingga ketika berjumpa dengan Allah, orang tersebut sudah bersih dari kesalahan-kesalahan. Orang tersebut sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring ditimpa musibah, orang tersebut bersabar, maka seiring itu Allah hapus dosa-dosanya. Dan seiring itu Allah lipatkan pahala. Karena pahala orang yang bersabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya saja pahala orang yang bersabar itu akan disempurnakan tanpa batas, unlimited. Jadi pahalanya tidak terhingga. Maka kesabaran ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk terus berusaha, baik sabar untuk terus taat kepada Allah, sabar untuk terus meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan ujian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kesabaran yang baik? Kesabaran yang baik disebutkan oleh para ulama ada 3 syarat. Kesabaran yang baik yang pertama adalah kesabaran yang ikhlas. Kesabaran yang hanya mengharap wajah Allah. Kesabaran yang terus kita jaga, jangan sampai kita bersabar hanya untuk mendapatkan pujian orang lain. Tapi kita bersabar yaitu untuk mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah berarti berorientasi akhirat. Karena wajah Allah itu akan dilihat nanti kelak di akhirat. Wajah Allah tidak dilihat di dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, kemudian beliau setelah kembali dari Mi'raj ditanya oleh ibunda Aisyah, apakah Anda melihat Allah? Apakah Anda melihat Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Kaifa arrah? Kaifa arrah? Bagaimana aku bisa melihat? Cahaya begitu menyilaukan. Ada cahaya yang menghijab, yang begitu menyilaukan. Tidak kuat mata ini untuk menatap. Maka wajah Allah itu akan dilihat kelak di surga. Allah SWT menyebutkan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang senantiasa ihsan, dan termasuk di antara ihsan di dalamnya adalah orang yang sabar, itu akan mendapatkan al-husna. Al-husna adalah surga dan ziyadah.
ziyadah disebutkan oleh para ulama an-nadhru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah. Sehingga wajah Allah yang begitu indahnya, melebihi keindahan surga itu sendiri, itu akan menjadi kenikmatan yang terbesar bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Sehingga syarat yang pertama sabar yang baik adalah ikhlas. Kemudian syarat yang kedua adalah sabar itu tepat waktu. Jadi kapan tepat waktu itu? Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, as-sabru fi sadmatil ula. As-sabru inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika momentum musibah itu terjadi di momentum yang pertama. Atau di pas momentum itu terjadi maka langsung bersabar. Ketika tertimpa musibah langsung bersabar di situ. Dan di antara ciri orang yang bersabar adalah ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan lebih bagus lagi ketika tertimpa musibah seseorang mengucap alhamdulillah kemudian diiringi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah seorang ibu ditinggal wafat anaknya, kemudian Allah memerintahkan seorang malaikat untuk mengintai apa yang diucapkan dari lisan ibu tersebut. Maka malaikat itu mendengar ibu tersebut mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilaporkan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu memujimu ya Allah, kemudian mengucapkan istirja. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ibni laha baitan fil jannah yusamma baital hamdi. Bangunkan surga, bangunkan rumah di surga bagi ibu tersebut, yang rumah itu disebut dengan rumah pujian. Dan dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, inna afdalal ibad alhammadun, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah itu yang senantiasa memuji Allah. Jadi walaupun tertimpa musibah tetap memuji Allah. Sebagaimana Nabiullah Ayub, sebagaimana seorang tabi'in bernama Abu Kilabah diuji dengan bertubi-tubi tetap mengucapkan alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga agar sabar kita baik adalah kita tidak mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kita tidak mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kita berkata kepada orang lain, iyalah saya belum sembuh-sembuh seperti ini. Bagaimana nih saya belum sembuh-sembuh? Bagaimana nih anak saya sudah tua seperti ini, belum juga datang jodoh, belum juga mendapatkan pekerjaan. Seolah dalam hatinya itu mengeluh. Ya. Ini sudah berdoa sekian lamanya, tapi tidak juga dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kesabaran yang selama ini diperjuangkan itu akan menjadi hancur dengan keluhan-keluhan kepada makhluk, yaitu mengeluhkan Allah. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa terus belajar, terus menuntut ilmu, sehingga kesabaran yang kita miliki akan terus meningkat sebagaimana kesabaran yang harus kita teladani, kesabaran ulul azmi dan kesabaran para nabi dan rasul, para ulama yang telah mendahulu kita yang senantiasa bersabar di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan sabar yaitu kita akan mendapatkan cinta Allah. Dan kita juga akan mendapatkan kebersamaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Sehingga ketika kita
mendambakan cinta, mendambakan kebersamaan, dan juga mendambakan pahala yang tanpa batas, maka kita terus berusaha untuk bersabar. Bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah, bersabar untuk terus kita menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, dan juga bersabar untuk senantiasa ridho. Ridho berarti sururul qalbi bimuril qada, yaitu kita merasa senang dengan takdir buruk. Kita senang maksudnya adalah kita senantiasa merasakan hal itu adalah yang terbaik, pasti yang terbaik. Apa yang Allah tetapkan, sepahit-pahit apapun, itu pasti yang terbaik. Maka itu adalah ridha. Sehingga kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di atas. Kita berdoa kepada Allah, semoga di sisa usia kita Allah memberikan keberkahan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas syakirin, Allahumma ij'alna minas sabirin wasyakirin, Allahumma ij'alna minas sabirin wasyakirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimissalah.